Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok kami ingin membahas tentang gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kami mulai, saya ingin memperkenalkan diri anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Catur Azri Yultiano. Saya Faizal Fatoni. Saya Farhana Kamila. Saya Yusuf Nur Sofian. Dan saya Tasya Khairun. Saya Fitri Syah Zahra. Dan saya Teguh Satrio Yusuf. Setelah memperkenalkan kelompok, saya ingin membahas tentang pembahasan dari kelompok 3. Slide selanjutnya. Nah, di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang sinopsis. Keduanya ada kajian kepemimpinan. Yang ketiga ada pendapat kami bila diterapkannya gaya Abu Bakar As-Siddiq pada zaman modern saat ini. Dan yang keempat ada orientasi kepemimpinannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama di sini ada sinopsis. Sinopsis yaitu sinopsis Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal. Salah satu sahabat utama Nabi, dan Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak pencapaian yang terwujudkan bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin. Di antaranya memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam. Yang kedua, melakukan rencana pengiriman pasukan Usama bin Zaid yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, memerangi Nabi pembangkang zakat. Yang keempat, memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah al-Hazah. Yang kelima, membukukan Al-Quran. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini ada kajian kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu lemah lembut atau low profile. Beliau amat percaya diri, self-confident, dan sangat tegas serta bijaksana dalam hal-hal yang dipandang dapat membahayakan agama dan negara. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah SAW bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat besarnya bermusyawarah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, ini adalah langkah-langkah atau hal yang diambil dalam kepemimpinan semasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah perbaikan sosial. Yang kedua ada menumpas pemberontakan. Lalu memerangi golongan yang tidak mau bayar zakat, karena di masa pemerintahan beliau muncullah golongan orang-orang yang enggan membayar zakat sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya adanya memerangi nabi palsu, yang mana salah satu diantaranya bernama Musailamah bin Sumamah bin Habib Al-Kadzab. Lalu yang terakhir, hal yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, yang mana dikhawatirkan para penghafal Al-Quran yang habis karena perang, dan membukukannya supaya umat Islam pun mengetahui ayat-ayat Al-Quran di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Sifat yang patut diteladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain itu kecintaannya terhadap Rasulullah. Jadi Abu Bakar tuh selalu mendampingi Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi dan bersinggah di goa pun Abu Bakar pun mengikutinya. Yang kedua ini kasih sayang, terus suka menolong dan dermawan. Jadi Abu Bakar ini selalu menolong orang-orang yang kesusahan, yang sakit seperti itu. Terus yang ketiga ada rendah hati, sederhana, jujur, adil, bijaksana, tegas dan sabar. Abu Bakar termasuk orang-orang yang rendah hati, terus suka menolong, terus jujur terhadap perbuatan, terus tegas dalam kepemimpinannya dan tugas-tugasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada pendapat dari kelompok kami bila diterapkan gaya kepemimpinan Abu Bakar pada zaman modern saat ini. Menurut kelompok kami, gaya kepemimpinan Abu Bakar Siddiq sangat bagus diterapkan pada masa modern saat ini karena kepemimpinannya yang tegas dan juga adil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan orientasi dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pemimpin Abu Bakar As-Siddiq berorientasi pada pekerjaan dan dapat dilihat dari kemampuan yang mempunyai arah yang jelas, kinerja tinggi di atas standar, dan berani mengambil resiko. Nah, di sini menjelaskan bahwa orientasi dan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai arah yang jelas gitu, yaitu membangkitkan agama Islam, memperkenalkan agama Islam kepada umat-umat yang belum mengenal agama Islam, serta membantu Nabi Muhammad untuk menyebarkan dan memberi penjelasan kepada umat-umat agar umat-umat manusia tahu pada zaman itu agama Islam ini agama rahmatan lil alamin, serta bekerja kinerja tinggi di atas standar. Nah, di sini terbukti bahwa Nabi Muhammad dapat pandai memposisikan dirinya. Dia akan ramah dan dia akan dermawan saat dia berperan di masyarakat sebagai masyarakat pada umumnya. Dia akan baik pada masyarakat pada umumnya. Beliau juga setahu saya seorang saudagar dan dia juga sangat jujur saat menjalankan di lingkungan sosial seperti berdagang dan bertransaksi. Serta beliau juga dapat memposisikan dirinya saat agama Islam itu dihina dan dilecehkan. Maka sifat dermawannya akan berubah menjadi berani dan juga memiliki wibawa. Kalau agama Islam itu dilecehkan dan dihina. Serta yang tadi, Nabi Muhammad itu berani mengambil resiko. Ya, walaupun dia hanya seorang nabi yang tidak mempunyai kekuatan apa yang misalnya gitu. Namun karena tekadnya untuk membela agama Islam itu tinggi, maka resiko apapun yang bakalan terjadi pada Abu Bakar ini bakal dia terima dan dia hadapi karena saking cintanya pada Rasulullah serta agama Islam. Ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya, sebelum saya tutup, saya akan mencoba menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya pertama, gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah demokratis karena di saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, dia menerima masukan dari teman-temannya dan juga memutuskan untuk bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Dan selanjutnya ada langkah-langkah kepemimpinan
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ada perbaikan sosial, dan yang kedua penumpasan pemberontakan terhadap budak-budak, dan ketiga ada memerangi golongan yang tidak mau bayar zakat, dan yang keempat memerangi nabi palsu yang ada pada di zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dan kelima ada pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dan selanjutnya pendapat kelompok kami terhadap gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq pada saat diterapkan di zaman modern, menurut kami sangat bagus diterapkan pada masa modern saat ini karena kepemimpinannya yang tegas dan juga adil. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.